Haleluya, puji Tuhan pada seluruh jemaat yang hadir di pagi hari ini, juga buat jemaat-jemaat yang tidak hadir. Biarlah kita semua diberkati Tuhan, yang ada di rumah, baik yang ada di tempat ibadah. Kita boleh bersama-sama memuliakan Tuhan, menyiapkan hati kita untuk Tuhan, memberikan hati kita diberkati Tuhan lewat pujian yang sudah kita naikkan tadi. Dan kita akan juga mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan sebentar boleh memberi kekuatan baru buat kita, semangat baru buat kita. Meskipun di dalam situasi yang tidak kita inginkan, tapi kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki Yesus. Tentunya kita akan disertai, kita akan dituntun, kita akan dibawa dari kebenaran kepada kebenaran, kemenangan kepada kemenangan, dan berkat kepada berkat. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang rahasia. Suatu rahasia di balik mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada sesuatu yang tersembunyi di mana orang-orang percaya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman tadi. Jadi kesimpulannya, firman itu tidak cukup kita dengar, tapi firman itu perlu kita pahami, kita respon, kita renungkan dengan sungguh-sungguh tanpa ada sedikit pun pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang lemah, pikiran-pikiran yang kotor. Tapi kita berkata di dalam diri kita dengan iman bahwa firman adalah ya dan amin. Firman dari Allah, firman dari Tuhan Yesus akan memberikan dampak sukacita, keberkatan buat kita semua. Mari kita akan baca lebih dulu di dalam Yakobus pasal yang pertama. Kita lihat Yakobus, di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Firman Allah saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Hendaklah, satu ajakan untuk melakukan firman Tuhan, yaitu perintah-perintah yang kita yakini itu adalah dari Tuhan Yesus itu sendiri. Puji Tuhan, pagi hari ini tentunya kita rindu mendapatkan jawaban-jawaban, kita rindu mendapatkan lawatan-lawatan, kita rindu mendapatkan bagaimana hidup kita ini dibela, dituntun, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana cara kita mendengar itu sangat penting. Mendengar itu ada arti merespon, merenungkan apa yang kita dengar maupun apa yang kita baca melalui firman Tuhan. Kadang-kala mendengar itu kita bisa
langsung kita baca Alkitab. Mendengar firman Tuhan bisa kita melalui saat kita datang beribadah ke gereja. Bisa juga di saat kita melihat streaming atau di dalam YouTube ada siaran-siaran langsung dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita mendengarkan, merespon apa yang kita sudah dengar tadi. Ini yang penting. Kita cuma hanya pendengar, tidak merespon apa-apa. Seperti baru kita baca, hendaklah engkau menjadi pelaku dan jangan hanya cuma mendengar. Di dalam ayat yang lain dikatakan, orang yang mendengar dan melakukan digambarkan orang yang bijaksana, yaitu membangun suatu bangunan di atas fondasi yang kokoh, fondasi yang sudah disiapkan dengan ketaatan-ketaatan, dengan kerinduan-kerinduan untuk melakukannya. Baru di situ kita mendengar, kita susun, kita atur supaya apa yang kita dengar itu benar-benar masuk dan kita mulai berpikir, Tuhan, saya rindu apa yang saya dengar tadi boleh memberikan satu jawaban dan kebenaran. Puji Tuhan. Demikian juga setelah kita mendengar, menghasilkan sesuatu, kerinduan, keinginan, dan kita mulai melakukan perintah tadi. Nah, di sini yang disebut suatu ketaatan. Ketaatan mendengar dan melakukan. Digambarkan tadi sudah dikatakan orang yang bijaksana, orang yang paham betul. Dia tidak ingin supaya apa yang dia lakukan diterpa dengan badai, angin, dan masih banyak yang lain, membuat bangunan kita roboh, tetapi malah menjadi kokoh, menjadi kuat, dan boleh berkembang dan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat di dalam reaksi daripada Petrus dan murid-muridnya ketika dia mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Lukas pasal 5, kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Firman Allah saya bacakan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai di sini dulu kita membaca. Kita melihat dalam situasi yang kecewa, dalam situasi yang tidak memberikan sukacita buat Petrus dan murid-muridnya ketika dia menangkap ikan semalaman tidak mendapat apa-apa.
Sedangkan mereka adalah seorang pelaut, penangkap ikan saat itu yang jago. Tetapi di saat-saat kekecewaan datang, di saat-saat mereka dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus datang kepadanya. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka rasa sedih, kecewa. Gimana? Saya sudah bekerja keras, saya pulang tidak membawa apa-apa, saya sudah capek. Tetapi kasih daripada Allah, Yesus, melalui Yesus Kristus, Dia berkata, ayat yang keempat dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sementara Petrus mendengar perintah itu, sebagai manusia, Petrus mewakili murid-muridnya berkata, Guru, sudah semalaman kami bekerja keras, sudah semalam, atau kata lain, sudah tidak mungkin lagi, hari sudah pagi, tidak mungkin lagi saya akan melakukan dan mendapatkan hasil. Ditambah lagi Petrus berkata, kami tidak menangkap apa-apa. Kami tidak memperoleh apa-apa. Nah, yang menjadi sukacita bagi Petrus, jawabannya sangat menjadi satu pelajaran buat kita. Dia berkata, tetapi karena engkau, atau kata lain, karena perintahmu, karena firman Allah, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini sebagai umat Tuhan, kita mau belajar, kita mau mencari balik daripada perintah Tuhan yang kita lakukan. Pertama, kita perhatikan Petrus berkata, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, setelah Petrus mendengar, dia mulai menengah dan dia mulai pegang janji Yesus, menebarkan jala. Ya. Apa yang terjadi? Tidak terlalu lama, jalannya itu penuh dengan ikan, tetapi jalannya tidak sampai koyak. Nah, ini kalau berkat dari Tuhan, biarpun berkatnya luar biasa, banyaknya luar biasa, jalan tadi tidak koyak. Artinya kalau itu datang dari Tuhan, kalau itu jawaban dari Tuhan, tidak akan menjadi resiko buat hidup kita. Biarpun kita bekerja cuma 1 jam, orang lain bekerja sampai kalau bisa malam dibikin siang, bekerja 3 jam, 4 jam, bisa 10 jam dan sebagainya. Tetapi biar Petrus dan murid-muridnya hanya sekejap, jalannya penuh, ikan satu pun tidak ada yang keluar. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 tadi, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Koyak dalam arti ayat ini, jalannya menjadi, ya namanya jalan dan di dalamnya ikan banyak,
meronta-meronta. Tapi di dalam ayat itu tidak dikatakan koyak. Tidak ada jala yang bolong jebol dan ikannya lari. Ayat 7. Mari kita lihat respon daripada perintah Tuhan yang mereka lakukan. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sesuai dengan apa yang Yesus ingin sampaikan kepada kita. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, hati daripada orang yang percaya, dia mulai melakukan yang lain. Jadi tidak hanya mendengar dan menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dia panggil teman-teman yang lain, ayo isi perahu. Perahu-perahu yang dipinggir bawa kemari. Kebetulan saat itu mungkin karena di sini cuma 2 perahu, mungkin cuma 1 perahu. Di dalam ayat katakan perahu itu penuh, dua-dua penuh. Tapi di dalam ayat katakan hampir tenggelam, belum tenggelam. Artinya mereka bisa pulang dan mereka bawa semua berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau respon dan kita boleh melakukan perintah Tuhan. Bagaimana satu pelajaran buat kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sudah melakukan, mungkin juga hari-hari ini dalam situasi ini kita juga merasa, kenapa ya? Ini berkurang. Tetapi kalau kita yakini firman Tuhan, Yesus di atas segala-galanya, di atas segala kesulitan, apapun yang menjadi rintangan, Yesus ada di atasnya. Situasi yang tidak mungkin, Yesus bisa mengatasi karena dia ada di atas segala-galanya untuk orang-orang percaya. Tetapi ingatlah, setelah kita diberkati Tuhan, tunjukkan kepada saudara-saudara kita, katakan supaya mereka perahu-perahu yang lain diisi berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya sampai kepada memberi materi-materi kepada mereka, tidak. Tapi kita dapat menunjukkan kepada perahu-perahu yang ada di pinggir untuk merapat kepada kita, dan mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Mari kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-8? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kalau kita menyimak ayat ini, bukan berarti Petrus mengusir Tuhan dalam arti Petrus malu, marah, dan sebagainya. Sikap Petrus pribadi tersungkur di depan Yesus, ada satu kesadaran di dalam dirinya bahwa melalui Yesus, melalui perintahnya, memberikan sesuatu baru di dalam hatinya, yaitu sadar bahwa aku ini manusia, aku ini orang berdosa, aku tidak wajar, tidak harus, tidak boleh menerima ini semua. Tapi karena kasih Yesus, dia tersungkur. Dia katakan terima kasih Tuhan. Mungkin kalau bahasa yang dia ingin sampaikan kepada seperti yang kita inginkan, terima kasih Tuhan, matur nuwun Gusti, Engkau baik sekali buat saya. Pagi hari ini tentunya sebagai umat dari ketebusan Tuhan,
sebagai orang-orang percaya, tentu kita ingin ada satu peningkatan rohanian kita, iman kita, kesetiaan kita, kesungguhan kita, seperti firman Tuhan minggu kemarin dikatakan, menjadi murid Yesus selama-lamanya dan selalu dimuridkan selama-lamanya. Artinya selalu belajar dan belajar dan belajar, mencari dan mencari kebenaran kepada kebenaran. Mengapa itu harus kita lakukan? Karena kita tahu kita itu manusia. Kita tidak bisa berkata hari ini terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong saya, besok saya bisa ngadepi sendiri. Tidak. Melalui firman Tuhan pagi hari ini mendidik dan menuntut kita belajar, belajar dan belajar. Seperti Petrus. Karena Petrus sadar, kita sadar di depan masih ada banyak penghalang-penghalang. Iblis masih berkuasa di dunia ini. Iblis di dalam firman Tuhan katakan dia seperti singa yang keliling ke sana kemari, mengaumkan suaranya. Dia mencari mangsa. Jangan kita berkata, wah saya lain kalau saya sudah mantap, saya sudah tak mungkin saya goyahkan. Jangan. Kita ingat di dalam firman Tuhan, murid-murid Yesus pun dapat tantangan seperti yang kita hadapi, yang kita lihat di dalam Alkitab. Itu mungkin kita perlu, kalau dia kan pendeta itu hamba Tuhan, kelompoknya orang-orang pemimpin umat. Tapi ingat, iblis tahu kekurangan kelemahan kita. Ketika Lut keluarganya diselamatkan, malaikat Tuhan berkata, lari, selamatkanlah nyawamu dan jangan menoleh ke belakang. Coba kalau saudara perhatikan istri Lut yang jadi tiang garam, pada waktu yang sama mendengarkan malaikat Tuhan sama-sama satu tempat, satu waktu. Tidak ada di tempat sana, tempat sini Lut dan istrinya. Tetapi istri Lut masih tergoda dengan apa yang dia sudah lakukan sebelumnya. Sikap Lut, istri Lut, dia tidak bisa menguasai dirinya. Nah, ini bicara dengan kita. Godaan itu sangat sederhana. Kelemahan kita sudah diketahui oleh iblis. Akhirnya apa? Istri Lut jadi tiang garam. Tidak ada yang bisa disesali. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan umur panjang. Oleh kemurahan Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari pergunakan waktu yang singkat ini untuk supaya kita meningkatkan iman, kesetiaan, kesungguhan kita untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, sehingga kita merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu sangat kita butuhkan. Puji Tuhan, biar firman Tuhan di pagi hari ini dapat membantu kita, menolong kita, menuntun kita. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Selanjutnya, tidak hanya kita bisa melakukan perkara yang besar untuk diri kita,
kita juga akan seperti murid-murid Yesus, mengundang perahu-perahu yang lain. Artinya menceritakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan terhadap kita. Supaya mereka yang mendengar, mereka juga diselamatkan. Meskipun kita tidak berdaya untuk menyelamatkan mereka, meskipun kita tidak bisa memaksa mereka untuk percaya Yesus, itu selanjutnya adalah tugas dari Yesus. Tugas kita, Roh Kudus akan menuntun kita hanya menyampaikan berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan satu nyanyian dan kita berdiri bersama dan kita masuk di dalam merenungkan firman yang sudah kita dengar. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sembosa. Hanya ku bisa lari kepadanya, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesusku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah firman Allah disampaikan, marilah Bapa melalui Roh Kudus akan mementeraikan di dalam hati pikiran kami masing-masing, sehingga firman yang sudah kami dengar menjadi satu rema-rema yang memberkati kami, memberikan dorongan buat kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya, sehingga apa yang kami lakukan sesuai janji firman-Mu, Engkau mewujudkan, melakukan apa yang Kau kehendaki Bapa. Pagi hari ini anak-anak-Mu yang hadir, tentu mereka datang dengan keperluan masing-masing. Mereka datang dengan beban mereka masing-masing. Mereka datang dengan sakit penyakit. Mereka datang dengan segala keluhan. Kami percaya firman Allah yang kami dengar, firman yang berkuasa, akan memberikan harapan baru buat kami, sehingga kami pula diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami, karena keadaan situasi tidak bisa hadir, tapi biarlah melalui acara ini yang nanti mereka dengar, diberkati Tuhan sama Tuhan memberkati kami di tempat ini. Biar situasi yang ada tidak menghalangi mereka. Marilah Bapa, marilah Yesus, kami rindu berkat-Mu melawat anak-anak-Mu semua. Pulang, ada bekerja, ada yang di rumah, ada yang sekolah, ada yang pendidikan di luar kota dan bekerja, dilawat, ditolong oleh Tuhan Yesus.
Kiranya firman-Mu dapat menolong kami, menuntun kami melalui Roh Kudus, kami diberkati oleh Tuhan. Akhir daripada ibadah pagi hari ini Bapa, kami datang menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tuntun kami di rumah masing-masing, pimpin kami, sampaikan di rumah dengan selamat. Demikian juga mereka yang ada di rumah, mereka yang ada sakit, mereka yang ada kesulitan, Tuhan tolong mereka semua. Jemaat-jemaat-Mu yang hari ini sedang dirandam dengan segala perkara, kuatkan mereka, mampukan mereka, biar mereka akan juga mengalami kemampuan dari Allah. Bapa, kami berdoa buat Bapak Ibu Ting-Ting, suami istri yang saat ini sedang dilanda dengan sakit penyakit. Marilah Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia mereka dengan sempurna, sehingga mereka segera boleh kembali dan boleh mengucapkan syukur dan bersama-sama dengan kami. Jemaat-jemaat yang lain yang lemah, yang malas, marilah Bapa, bangkitkan mereka, kuatkan mereka, biar mereka kembali mengasihi Engkau. Kami berdoa buat pemerintahan kami dari pusat sampai tingkat daerah-daerah, Kabupaten Jember, Kecamatan Semboro, Desa Sidomekar, RT RW kita masing-masing. Situasi yang ada, Tuhan pakai mereka, tolong mereka, lindungi bangsa kami, lindungi negara kami, lindungi saudara-saudara kami. Mereka terlepas dari situasi pandemik yang kami alami. Marilah Bapa, kiranya anugerah Allah menyertai kami, menolong dan memberkati kami, sehingga kami boleh rasakan bagaimana Tuhan itu baik bagi kami. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang bersama, membawa berkat daripada Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkatnya dilimpahkan, kasihnya kami terima, lawatannya kami rasakan, kemenangan yang kami rasakan, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, dalam keperluan kami, dilawat oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.